Animasi 3D. Kalian tahu kalau kalian juga bisa bikin animasi seperti ini, dan begini. Semua itu bisa dibikin dengan Blender. Maksudnya Blender. Dan yang membuatnya makin nikmat tuh software Blender ini 100% gratis. Nikmat Tuhanmu mana yang engkau dustakan coba. Nah, tapi untuk bisa bikin animasi kayak gitu, kita harus menguasai banyak banget di dalam satu software ini. Kita harus menguasai modeling, texturing, lighting, compositing, rigging, sculpting, retopo. Dah banyak banget ya. Tapi nggak hanya di Blender aja sih. Software 3D lain kayaknya juga butuh skill yang saya sebutin tadi. Oke, jadi saya mulai belajar Blender ini dengan menonton channel Blender Guru yang seri Donat ya. Iya, kamu nggak salah denger, Donat. Untuk yang belum tahu, tutorial Donat dari Blender Guru ini sangat populer di kalangan komunitas Blender. Selain itu juga tutorial Donatnya mencakup hampir semua aspek di Blender. Jadi ya untuk pemula yang benar-benar belum paham apapun tentang Blender, saya saranin belajar Donat dulu dari sang master ini. Ya, walaupun masih tetap mempelajari banyak hal. Nah, saat pertama kali saya buka tutorialnya, saya juga kaget kayak buset, itu tutorial bikin donat aja butuh 14 part, men. Terus bagian orang mungkin emang bikin males ya. Kayak saya awalnya juga males. Tapi karena saya benar-benar pengen bisa bikin animasi dan kebetulan juga saya suka hal yang berbau fantasi-fantasi sihir abad pertengahan gitu. Dan pengen bikin lewat software Blender ini. Jadi ya tetap gas lah ya. Nah, saat pertama kali ngoperasiin Blender ini, tombol-tombolnya bikin kepala saya pusing. Tambah ada yang namanya sumbu X, sumbu Y. Udah kayak balik di zaman sekolah pelajaran matematika ya. Gerakin objeknya juga kalau belum benar-benar terbiasa bisa bikin kepala mumet. Tapi kalau udah terbiasa mah pasti enak kok. Oke, lanjutlah. Saya pun ngikutin tiap arahan sang guru. Buat celainya kayak meleleh, kasih seres, terus buat piringnya dibikin mirip kayak piring yang umum di Indo sinilah ya. Terus kasih tekstur, atur layoutnya, kasih tembok untuk mengatur pencahayaan, kasih hiasan-hiasan. Oh iya, ini hiasan dan teksturnya dari Polygon milik si Blender Guru. Nah, setelah semua selesai, inilah hasilnya. Nah, kamu tahu kalau render 10 detik gitu doang butuh waktu 2 jam. Awalnya saya bingung, ini PC ku yang terlalu kentang apa gimana ya. Setelah saya cari-cari tahu ternyata emang normal. Bahkan ada yang bilang Disney aja butuh waktu 1 hari loh untuk render 1 frame. Untuk yang belum tahu 1 frame tuh, 1 frame kayak kamu ngefoto orang kan. Nah, itu kan jadi 1 gambar. Ya itulah 1 frame, sama kayak 1 gambar. Iya, dan Disney butuh waktu 24 jam untuk 1 gambar itu. Padahal perusahaan kayak gitu saya yakin mesinnya pada spek dewa semua. Oke lah, balik lagi ke yang tadi, hasil render. Untuk hasil render saya ngerasa kurang puas aja sih, karena kan kayak bukan karyaku sendiri ya. Kayak ngikutin tutorial orang lain. Jadi saya pun edit donatnya dikit-dikit, buat teksturnya mirip lava, hanyut di lautan pada malam hari, ditambah bintang yang banyak, asap dikit-dikit, bulan dengan teksturnya, dan jadilah kayak gini. Itu semua saya bikin dengan ngikutin tutorial ya. Kayak gimana cara bikin bulan, gimana cara bikin laut, dan lain-lain. Jadi nggak mungkin lah saya bisa bikin sendiri. Masih pemula, men. Kalau dilihat lagi hasilnya kayak kurang realistis ya. Terlalu flat gak sih? Terlalu datar gitu. Jadi saya pun pengen ngembangin skill saya lagi karena dirasa kurang. Alhasil saya nonton Blender Guru lagi dan ngikutin tutorial Unveil-nya. Di tutorial Unveil ini lebih sulit, tapi ilmu yang didapat juga lebih banyak, kayak texturing, topologi, dan lain-lain. Ya, walaupun udah agak lama tutorialnya. Ditambah versi Blendernya juga beda jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Gas aja nggak sih? Emang sih ya, ngikutin tutorial lama-lama kayak gini tuh ngebosenin. Dan bikin gampang males aja. Cuma ya balik lagi ke orangnya. Kalau emang beneran pengen bisa ya kenapa enggak gitu kan? Toh ini juga tutorial dari Blender Guru bagus banget kok menurut saya. Bukan sponsor ya, hehe.
setelah semua selesai, inilah hasilnya. Kalau dibandingin, beda jauh ya. Padahal udah saya coba samain loh stepnya. Tapi saya juga udah menduga sih kalau bakal kayak gini. Karena kan itu tutorial lama. Tapi seenggaknya saya pun dapat ilmu lebih banyak lah. Nah, setelah saya bikin anvil, akhirnya saya mulai bikin solo project. Yeay. Jadi solo project yang pengen saya buat konsepnya adalah keren dan simple. Dan ya setelah saya pikir-pikir muncullah ide bikin pisau. Tapi kalau pisau biasa doang kayaknya nggak ada yang menarik kan. Terus saya cari aja skin pisau di game-game gitu. Kan biasanya skin di game keren-keren tuh. Dan nemulah skin yang bikin saya tertarik dari game Valorant. Skin pisau karambit, yaitu River Karambit. Awalnya saya mikir ini kayaknya susah deh. Soalnya ada asap-asapnya gitu kan. Tapi setelah saya nonton tutorial bikin api di Blender, ternyata nggak susah-susah amat. Ya udahlah, gaspun. Untuk langkah awal saya kasih gambar referensinya dulu. Habis itu ya tinggal disamain persis aja. Gitu doang kok. Iya, gitu doang. Tapi bikin model gini tanpa tutorial ternyata lebih susah dari dugaanku. Ini gila, masa 1 minggu baru selesai bikin model 3D-nya doang. Yang bikin susah tuh pegangannya nih. Kan ada kayak kain ngikat tuh. Nah, saya coba bikin, hasilnya kayak molen. Ya udah, saya bikin sesimpel mungkin. Tapi nggak beda jauh konsepnya ya. Dan masih enak dipandang mata lah. Terus saya kasih tekstur, kasih lighting, nggak lupa dengan frame simulation-nya. Dan setelah jadi, inilah hasil pertamanya. Kalau misal ya, saya ikut lomba, karya saya kayak gitu, itu mempermudah juri untuk mengurangi peserta. Nah, ini penting banget buat pembelajaran ya, bagi pemula-pemula untuk dicek dulu dengan benar sebelum dirender, agar hasilnya nggak ngelawak kayak punya saya ini. Ya bayangin aja udah nunggu 4 jam dan berekspektasi tinggi, hasilnya kayak gitu. Sempet nyerah juga, sempet kena mental. Tapi tetap bikin lagi kok. Benerin apa yang kurang, bikin sini tambah lampu kayaknya bagus. Terus saya bener-bener cek sebelum akhirnya saya render. Setelah semua sudah yakin oke, saya coba render lagi nih. Nah, karena rendernya lama, saya tinggal tidur dah. Tapi tidur saya nggak nyenyak jir, karena kepikiran hasil rendernya terus. Dan setelah 6 jam, penentuan pun telah tiba. Hasil render sudah selesai. Sekarang pun memberanikan diri buat melihat hasilnya. Dan inilah hasilnya. Ya lumayan lah, walau masih ada noise dikit di bagian kristal, tapi masih oke lah ya untuk project awal. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Dan ya itu aja sih. Menurutmu gimana? Apakah saya buang-buang waktu atau itu termasuk bermanfaat? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.